Assalamualaikum kawan-kawan sadonya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan memaparkan materi diskusi tentang kelompok organisasi sosial di Minangkabau. Sebelum melanjutkan materi, yuk kita perkenalan dulu. Kelompok kami yang pertama ada Dava Febri Nurdinda dengan NPM 6 Baleh, lalu Cleonita Inglisya dengan NPM 30, Alfean Tigaho dengan NPM 37, Fira Mutawakila dengan NPM 08, dan juga Latifah Hairulnisa Ramli dengan NPM 23. Baiklah, yang pertama itu ada suku di Minangkabau. Definisi suku di Minangkabau adalah kelompok kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu, matrilineal, yang menentukan identitas sosial, adat, dan warisan dalam masyarakat. Peran suku berperan penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan masyarakat Minangkabau. Nama-nama suku utama yang ada di Minangkabau. Yang pertama itu ada suku Koto, Piliang, Bodi, dan yang keempat ada suku Caniago. Cie, suku Koto adalah salah satu klan marga induk dalam suku Minangkabau. Klan suku Minangkabau memiliki dua klan, yaitu dulu dalam bahasa orang Minang, yaitu klan suku Koto Piliang dan klan suku Bodi Caniago. Dua, suku Piliang merupakan salah cie suku marga, yaitu terdapat dalam kelompok suku Minangkabau. 3. Suku Bodi adalah salah satu suku marga dalam kelompok etnis Minangkabau yang juga merupakan sekutu suku Caniago adat Merpati atau Laleh Bodi Caniago. 4. Suku Caniago adalah suku asal yang dibawa oleh Datuk Merpati Nan Sabatang yang merupakan salah cie induk suku Minangkabau selain suku Piliang. Selain dari empat suku tamu yang disebutkan tadi, ada juga beberapa suku lain seperti Iko. Selanjutnya, ada struktur dan fungsi suku. Yang pertama itu sebagai kaum, yaitu bagian dari suku yang terdiri dari keluarga-keluarga dengan keturunan tamu. Kedua itu ada penghulu, pemimpin suku yang dipilih dari kalangan laki-laki dan bertugas mengatur adat, menyelesaikan sengketa, dan menjaga kepentingan suku. Yang ketiga ada musyawarah suku. Keputusan penting diambil melalui musyawarah antara anggota suku, terutama dalam hal warisan, pernikahan, atau penyelesaian konflik. Materi selanjutnya yaitu fungsi suku dalam masyarakat di Minangkabau. Yang pertama yaitu sebagai identitas sosial. Suku berfungsi sebagai identitas sosial bagi individu dalam masyarakat. Nama suku seringkali digunakan untuk memperkenalkan diri, misalnya Ambo dari suku Koto. Kedua, sebagai pembagian warisan. Dalam adat Minangkabau, harta pusaka diwariskan melalui garis ibu dan dikelola bersama oleh anggota suku. Yang ketiga, sebagai peran dalam upacara adat. Suku memiliki peran penting dalam berbagai upacara adat, termasuk pernikahan, kematian, dan upacara adat lainnya. Selanjutnya yaitu ada peran nenek mama. Sebagai pemimpin suku, 2. Kewenangan dalam keputusan adat. 3. Perantara dalam konflik. Jadi kesimpulannya, suku di Minangkabau adalah salah satu elemen kunci dalam struktur sosial masyarakat di Minangkabau yang berperan dalam menjaga adat dan kearifan lokal. Yang kedua, Nagari di Minangkabau. Nagari adalah unit pemerintahan tradisional di Minangkabau, setara dengan desa atau kampung, namun memiliki struktur sosial, adat, dan pemerintahan yang khas. Nagari tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga pusat kehidupan adat, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Minangkabau. Struktur Nagari. Yang pertama, pemerintahan Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari yang mengelola urusan pemerintahan dan koordinasi dengan pemerintah di atasnya. 2. Lembaga adat. Peran penting dijalankan oleh tokoh adat seperti penghulu, alim ulama, cayak pandai. Komposisi sosial Nagari. Yang pertama, suku-suku dalam Nagari. Setiap nagari terdiri dari beberapa suku yang tinggal dalam satu wilayah geografis dan budaya yang sama. Setiap suku dipimpin oleh seorang penghulu. 2. Kaum.
Subsidi dalam suku yang terdiri dari beberapa keluarga dengan garis keturunan yang sama. 3. Musyawarah adat. Setiap keputusan penting dalam nagari seperti penyelesaian sengketa atau pengaturan harato pusako diputuskan melalui musyawarah antara para penghulu dan tokoh adat lainnya. Kewenangan dan fungsi nagari. Yang pertama, kewenangan pemerintahan. Kewenangan pemerintahan yaitu pengelolaan urusan pemerintahan lokal seperti pembangunan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya, koordinasi dengan pemerintah, kabupaten, atau kota terkait program-program pembangunan. Yang kedua, kewenangan adat. Kewenangan adat yaitu pengaturan harato pusako tinggi yang diwariskan melalui sistem matrilineal. Yang selanjutnya, pelaksanaan upacara adat seperti pernikahan, pengangkatan penghulu atau tagak gala, dan acara kematian. Yang ketiga, fungsi sosial. Mengapa desa di Sumatera Barat disebut dengan nagari? Nagari adalah unit pemukiman yang paling sempurna yang diakui oleh adat, yang memiliki teritorial beserta batasnya, struktur politik, dan aparat hukum tersendiri. Kesimpulannya, pertama, nagari sebagai pilar sosial dan adat. Nagari tetap menjadi fondasi penting dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau, menjaga keberlangsungan adat istiadat dan nilai budaya. Yang kedua, peran sentral dalam pemerintahan. Nagari tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan lokal, tetapi juga pusat ekonomi, sosial, dan adat. Selanjutnya, materi yang ketiga, kelarasan di Minangkabau. Kelarasan adalah sistem kekerabatan yang lebih besar dan menggabungkan beberapa suku di Minangkabau yang memiliki persamaan asal-usul atau adat tertentu. 2 kelarasan utama di Minangkabau. Yang pertama, kelarasan Kota Piliang. Didirikan di Datuk Katumanggungan, mengangkut sistem hierarkis dalam tata kelola adat, di mana penghulu punya kekuasaan yang lebih kuat. Pemerintahan adat diatur secara terstruktur, jo penekanan kepada kewibawaan, jo ketertiban. Yang kedua, kelarasan Budi Caniago. Didirikan di Datuk Parpatinang Batang, mengutamakan prinsip demokrasi, jo egalitarianisme, jo pembuat keputusan secara bersama lewat musyawarah. Sabana orang dalam masyarakat dipandang punya kesatuan dalam urusan adat. Parabaan struktur pemerintahan adat. Kelarasan Kota Piliang bersifat feodal, jo peran penghulu yang lebih dominan dalam membuat keputusan. Sistem balai ruang, tempat musyawarah atau pertemuan adat dan dipimpin di penghulu utama dan punya kekuasaan lebih tinggi dari penghulu lain. Kelarasan Budi Caniago bersifat demokratis, jo keputusan diambil lewat musyawarah mufakat. Sistem balai adat, musyawarah adat dilakukan bersama oleh penghulu tanpa ada penghulu dan lebih tinggi katon jonan lain. Persamaan kedua kelarasan. Yang pertama, fungsi sosial. Keduanya berperan dalam menjaga adat istiadat, menjalankan fungsi sosial dalam masyarakat Minangkabau. Yang kedua, peran penghulu. Meskipun sistemnya baru baik, penghulu tetap menjadi tokoh sentral dalam tata kelola adat, baik dalam urusan hukum adat maupun musyawarah. Yang ketiga, pembagian harta. Harta pusako tinggi diwariskan sesuai adat Minangkabau. Aturan kau berlaku di kedua kelarasan, meski cara pembuat keputusan bisa berubah. Tarya jo asal uswa kelarasan, yang berasal dari 2 tokoh adat Minangkabau dan dianggap sebagai pendiri sistem adat. Yang pertama, Datuk Katumanggungan mendirikan Kota Piliang dan lebih aristokratis. Peran kelarasan dalam masyarakat. Kelarasan jo nagari. Dalam sebuah nagari, kelarasan baraja sebagai pengatur sistem adat dan jadi landasan dalam sabana keputusan gadang. Peran dalam penyelesaian sengketa. Kelarasan punya peran penting dalam penyelesaian sengketa adat, jo pendekatan musyawarah dan sesuai jo nilai-nilai kelarasan masing-masing. Penyelenggaraan upacara adat. Sabana kelarasan mengatur tata cara penyelenggaraan upacara adat seperti pernikahan, pengangkatan penghulu, jo upacara kematian. Kesimpulannya, kelarasan sebagai pilar adat Minangkabau. Kelarasan tetap menjadi fondasi dalam menjaga keseimbangan adat dan kehidupan sosial di Minangkabau. Materi KAMP, Tagak Gala. Tagak Gala adalah proses pengangkatan penghulu atau pemimpin adat dalam masyarakat Minangkabau. Penghulu adalah pemimpin tertinggi dalam suku yang bertanggung jawab menjaga adat, menyelesaikan konflik, dan memimpin dalam urusan adat. Makna Tagak Gala, proses ini sangat penting karena menandai pengesahan pemimpin adat baru yang akan menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam suku. Peran penghulu di ranah Minangkabau. Si penghulu sebagai pimpinan adat bertanggung jawab atas urusan adat jo pamarintah masyarakat suku.
mengatur pembagian harato pusako tinggi jo pusako rendah, menjaga hubungan antar anggota kaum jo antar kaum di dalam negari. Proses tagak gala yang pertama, tahap musyawarah warga besar jo marga untuk memilih calon pengarso. Konsultasi jo lurah-lurah dan menjabat atau tokoh-tokoh adat lainnya untuk mendapatkan bimbingan. Yang kedua, pemilihan calon kepala. Calon penghulu dipilih berdasarkan kriteria tertentu serupa kedewasaan, kepemimpinan. Pemilihan calon kepala. Calon penghulu dipilih berdasarkan kriteria tertentu serupa kedewasaan, kemampuan, kepemimpinan, dan pengetahuan tradisional. Calon harus mendapat persetujuan dari suku dan masyarakat suku. Validasi calon. Sesudah calon disepakati dek marga, lurah dan lain di negari akan diundang untuk musyawarah untuk mengajukan ratifikasi akhir. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Yang pertama, memelihara adat dan hukum adat. Yang kedua, mengelola harato pusako. Yang ketiga, menyelesaikan sengketa. Kesimpulannya, yang pertama, tagak gala sebagai pilar adat. Tagak gala adalah bagian penting dalam menjaga keberlangsungan adat dan identitas masyarakat Minangkabau. Yang kedua, penghulu sebagai pemimpin dan pelindung adat. Dari kampung materi awak kau dapat disimpulkan itu. Yang pertama yaitu suku di Minangkabau. Suku adalah unit sosial besar yang terdiri dari beberapa keluarga. Perbedaan dalam menentukan identitas dan peran sosial individu contohnya adalah suku Bidiang dan suku Danako. Dua, nagari di Minangkabau. Nagari adalah unit perbedaan setingkat desa dipimpin dari nagari dan menjadi pusat kehidupan sosial budaya serta pengambilan keputusan bersama. Tiga, kerarasan di Minangkabau. Kerarasan adalah struktur yang menghubungkan beberapa negara dan membantu menyelesaikannya. Masalahnya besar serta kegiatan sosial budaya tingkat luas sampai tingkat kera di Minangkabau. Tingkat kera adalah organisasi yang melestarikan tradisi dan nilai budaya. Berperan dalam kegiatan budaya, pendidikan dan sosial di Minangkabau. Jadi segitu saja materi dari kelompok 6. Sekian, terima kasih.